please gabunglah ke organisasi. Itu wajib nomor 1. Kalian nggak gabung, kalian kupu-kupu kuliah pulang, ya udah hidupnya pulang aja terus. Kring, this is Lingua Talks speaking dengan aku Yoga Firmansyah yang akan memandu episode Lingua Talks pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, kita di Lingua Talks akan kehadiran narasumber yang gak kalah menarik dari episode-episode yang sebelumnya. Kali ini kita kedatangan seorang alumni FK UNER, seorang dokter, dan juga menjadi founder di beberapa startup dan juga CEO. Langsung aja kita sambut Hanji Pyongnya FK UNER, Dr. Alvin. Say hi dulu, dokter. Halo, teman-teman semua. Oke, jadi dok, kita kali ini kan sebagai mungkin bisa dibilang tokoh panutan gitu kan, bisnismen di FK UNER. Kita akan tanya-tanya sedikit nih, mengulik-ngulik sedikit nih ya dok ya. Oke dok, pertama mungkin bisa diperkenalkan dulu kira-kira Dr. Alvin ini siapa sih gitu ya. Dan juga mungkin ya tadi itu jabatan-jabatannya di startup atau yang sudah dilakukan apa aja. Silakan dokter. Oke, ya halo teman-teman semuanya, perkenalkan. Aku Alvin, nama panjangnya Alvin Saputra. Kebetulan aku alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, angkatan 2013, dan lulus sebagai dokter umum dari FK UNER tahun 2019. Terus kemudian mengambil program internship untuk menyelesaikan supaya bisa dapat surat tanda registrasi dan bisa praktek. Itu selesai 2020. Nah, terus kemudian pada saat lambat laun berjalan proses menjadi seorang dokter itu, nah aku menemukan beberapa passion baru, yaitu salah satunya di bidang entrepreneur kayak gitu. Nah, untuk beberapa ya bisa dibilang startup ya, jadi semua apapun bisnis yang sedang dirintis itu sebenarnya bisa dibilang startup gitu. Dan ya yang pertama itu ada yang namanya Asklepio. Itu adalah sebuah platform edukasi kedokteran saat ini. Awalnya itu berupa bimbingan belajar. Itu kalian bisa cek di Instagramnya @asklepio.masterclass. Kemudian di situ aku berperan sebagai founder dan fokus di bidang desain dan kreatifnya gitu. Terus yang kedua itu ada On Call, sebuah event organizer, fokus di mengorganize sebuah event. Dulu kan offline ya, sekarang virtual. Nah itu di @oncall.creative itu untuk seminar dan workshop kedokteran. Dan yang terakhir sedang membantu di Alinamed. Itu adalah sebuah startup di bidang healthcare, pelayanan kesehatan. Fokusnya karena lagi COVID, jadinya kita akan fokus di bidang telekonsultasi gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Tadi udah kita lihat, udah kita dengar tadi ada Asklepio Masterclass. Itu kayak kursus kedokteran mungkin ya dok ya? Iya, kursusnya, ada bimbelnya, ada platformnya untuk intinya update ilmu lah. Gitu. Terus tadi juga ada On Call Medicine, event organizer, terus juga jadi CEO juga di Alinamed lah dok. Sebenarnya idenya untuk memunculkan gimana sih membentuk kok bisa kepikiran bisa jadi Asklepio, bisa jadi tadi On Call, itu gimana munculnya idenya, dapat inspirasi dari mana? Mungkin bisa diceritakan dokter. Wah, itu panjang banget sih ceritanya, cuman kalau dipersingkat adalah mungkin sekalian buat tips ya buat teman-teman yang mendengarkan. Jadinya jangan pernah kayak let your guard down. Kalau misalnya pada saat mungkin teman-teman kalau udah gabung di FK dimanapun lah, di fakultas manapun, biasanya kan nanti tuh ada kayak kaderisasi gitu ya, ada ospek, terus kemudian ya kayak dipaksa sih, lebih tepatnya ya dipaksa jadi panitia A, B, C, D, F, G gitu. Nah aku melewati lika-liku tersebut, mulai dari divisi acara, KS, pokoknya ini hampir semua divisi udah pernah aku lewatin lah gitu. Jadinya dari situlah teman-teman awalnya mungkin ikhlas, terus kemudian disitulah mendapatkan skill-skill baru gitu. Nah dari situ juga karena mungkin rutin orangnya memang suka berorganisasi, terus kemudian nyaman ya, maksudnya kayak ketemu orang tuh suka tukar ilmu dan segala macamnya. Akhirnya dapatlah opportunity atau kesempatan yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan oleh yang lain. Nah kalau misalnya teman-teman fokus cuman belajar doang di dalam kos ya, insya Allah mah udah hidup kalian ya gitu-gitu aja gitu. Jadinya menurut saya fokus utama untuk mengembangkan diri itu adalah organisasi, ketemu orang, perbanyak relasi. Kalau pinter itu mah semua bisa gitu. Oke. Organisasi, ketemu orang, cari relasi. Kalau pinter semua orang bisa. Betul banget. Oke. Jadi dulu tuh selama mungkin jadi mahasiswa waktu belajar kedokteran pernah nggak sih kita dokter tuh kebayang gitu bisa jadi di titik ini seorang entrepreneur sekarang ini?
Enggak banget karena dulu ya as you know lah ya, semuanya pasti pengen jadi dokter spesialis. Iya. Awalnya ngebet banget aku jadi spesialis, maksudnya pengen spesialis kandungan, terus kemudian sempat berubah jadi ingin spesialis bedah jantung, bedah toraks kardiovaskular. Terus kemudian karena sudah mulai terjun di bidang ya bisa dibilang bisnis ini kayak membesarkan anak ya, karena kita nggak tahu anaknya bisa sakit, kapan sehat banget, kapan sakit yang sampai mau mati gitu kan. Nah itu kan ada fluktuasinya. Nah dari situlah untuk sementara akhirnya mau fokus di develop this startup atau this business ya, supaya nanti kalau misalnya dapat kesempatan untuk belajar spesialis misal, itu ya tidak menutup kemungkinan jadinya bisa spesialis dengan mandiri. Itu tujuan utama. Oke, siap. Oke dok, jadi sekarang kan dokter Alvin ini statusnya juga dokter yang sudah punya SIP dan juga sekarang jadi CEO tadi, founder di berbagai macam startup. Nah dok, gimana sih cara ngebagi waktunya antara menjadi seorang dokter yang melayani di bidang kesehatan dan juga menjalankan perusahaan-perusahaan yang tadi dokter pimpin? Oke, nah itu sebenarnya susah banget. Ya susah banget karena pada saat mungkin menjalankan program internship itu benar-benar kayak lumayan keteteran. Cuman memang pada saat awal memilih bisa dibilang wahana ya, maksudnya mau rumah sakit atau puskesmas di mana, emang saya sengaja memilih yang ya bukan rumah sakit daerah. Jadi beban kerjanya pun berbeda gitu loh. Jadi memang sudah ada rencana atau strategi. Jadi intinya semua itu bisa, maksudnya semua apapun yang kalian inginkan itu bisa, tapi asalkan strategi kalian itu benar. Nah kalau misalnya kalian maunya A, B, C, D, E, F, G, tapi kalian mau jadi dokter juga, itu nggak bisa. Kayak because life itu harus milih, jadinya harus ada choices yang dipilih gitu loh. Nah aku memilih untuk fokus ini dulu. Oh baik. Nah pada akhirnya sempet tuh 6 bulan setelah internship itu benar-benar nggak praktek apapun, nggak mau jaga, nggak mau ini, jadinya benar-benar fokus di depan laptop. Kan sekarang Zoom ya, apalagi ngorganize event virtual, matanya ini ya kayak pedes gitu kan, tiap hari dari pagi sampai kadang-kadang malam, kadang-kadang subuh kayak gitu. Jadinya tapi sekarang udah mulai mulai balik praktek kembali di salah satu klinik. Yaitu kalau misalnya mau memilih untuk berfokus di tempat lain, mungkin bisa memilih klinik daripada rumah sakit yang mungkin notabene kan beda ya beban kerja, terus ketemu pasiennya juga kalau di klinik kan ya nggak mungkin gawat gitu kan. Tapi maksudnya at least karena aku juga kangen sih sebenarnya maksudnya ketemu pasien, kayak how to interact with them gitu. Yeah, betul. Jadi sekarang pun dokter Alvin ini juga masih aktif praktek sampai sekarang ya? Masih, udah hampir sebulan udah mulai praktek kembali gitu. Udah Pak, oke. Dok, jadi kan tadi dokter juga udah menceritakan dokter itu ikut menjadi founder di tadi Asclepio Masterclass, juga on call. Nah dok, mungkin bisa dijelaskan juga, diceritakan ke teman-teman pendengar langkah-langkahnya langkah awal untuk mendirikan sebuah startup sampai menjadi seperti sekarang ini, seperti yang kita lihat Asclepio Masterclass sama on call medicine tadi, itu gimana dok? Oke, kalau misalnya untuk langkah awal, itu apapun yang mau kita capai, itu pasti bermuncul dari sebuah ide, ya kan? Cuman, kesalahannya orang-orang itu adalah, biasanya ide itu hanya sebatas ide, jadi tidak ada yang dieksekusi kayak gitu. Nah, akhirnya, jadi kalau misalnya intinya ada ide bagus nih menurut kalian, udah kalian nggak perlu, mengkhawatirkan atau kayak second guessing your idea, kayak ini bener nggak ya, ini oke nggak ya. Nah kalau bagaimana caranya tahu ya, you have to try, ya kan. Maksudnya aku ada ide ini, ya udah pelan-pelan coba dijabanin, coba eksekusi. Kalau misalnya is it not good di marketnya, ya udah ganti ke ide yang lain gitu. Kalau misalnya it is good, ya kamu harus develop kan kayak gitu. Jadi sebenarnya itu ya trial and error sih. Nah kalau misalnya teman-teman mau belajar mungkin secara teoritisnya, itu ada sebuah metode yang namanya design thinking. Itu memang sebuah metode yang fokus untuk menemukan ide. Karena aku juga kebetulan lagi lagi mengambil S2 di bidang manajemen bisnis, ini aku dapatnya di situ gitu. Nah dari metode design thinking itu teman-teman tuh nanti akan dipaksa. Jadi kalian teman-teman tuh merem dulu, disuruh tutup mata, terus kemudian kayak berpikir kembali, digging into yourself. Dulu mungkin pada saat SMA, pada saat kuliah, kalian tuh punya skill apa aja sih? Nah, itu kalian listing.
kalian listing. Nah, siapa tahu dari skill campuran itu yang sebenarnya kalian kayak, oh ini mah nggak gue banget nih gitu. Nah, padahal itu yang menjadi opportunity kalian kayak gitu. Oke. Dok, jadi kan selama ini dokter juga sudah sangat berpengalaman dalam mengembangkan startup ini lah. Selama mengembangkan startup ini ada nggak sih cerita mungkin entah itu suka, duka, atau mungkin cerita unik yang nggak akan bisa diterima atau nggak akan bisa dialami kalau dokter nggak mengambil langkah sebagai entrepreneur ini? Oh, banyak banget. Jadinya kadang-kadang tuh kalau misalnya orang lain atau ya bisa dibilang netizen ya, kalau misalnya ngelihat media sosial itu kan apapun itu kan yang pas ya nggak mungkin kan aku nge-share aku lagi jatuh gitu kan, nggak mungkin ngapain gitu kan. Pasti yang di-share tuh yang bagus-bagus kan, yang kayak betul. achievement atau apa. Nah, semua kerikil dan batu-batu besar yang sudah dilewatin itu ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Jadinya ya semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Kalau ada yang instan mah namanya babi ngepet. Jadinya itu namanya cari duitnya nggak halal gitu kan. Jadinya ya nikmatin prosesnya, dan konflik itu wajar, dan konflik itu menurut saya harus terjadi di antara sebuah organisasi, ketemu orang tuh konflik, karena dari konflik itu ya pilihannya dua. Itu makin besar konfliknya, atau dari konflik itu kita bisa saling belajar satu sama lain. Misalnya, oh ternyata aku diingatkan, aku punya kelebihan ini, kekuranganku ini, kayak gitu. Dan itu akhirnya akan mendevelop bisnis itu ke semakin besar kayak gitu. Dan itu sudah berjalan berkali-kali. Berkali-kali, maksudnya di beberapa tempat pun juga kayak gitu. Ya pasti kayak adalah sangkut lahir dan batin yang berefek gitu. Oke. Bicara soal problem dan konflik nih dok, kita sama-sama tahu kita sekarang sedang menjalani atau mengalami pandemi COVID-19 yang sampai sekarang masih nggak tahu kabarnya, masih belum tahu kapan akan mereda ya. Dok, dari startup-startup yang tadi dokter pimpin, ada nggak sih efek, maksudnya ya dari adanya pandemi ini, apa efeknya buat dokter dan bisnis-bisnisnya, dan juga gimana sih cara dokter untuk tetap bisa mempertahankan bisnis ini di era pandemi ini? Oke, jadi kalau misalnya dari segi bisnis ya, kalian teman-teman udah ngerti juga bahwa pandemi udah bertahan hampir setahun ya. Iya, betul. Per bulan depan, Maret tanggal 2 itu udah happy birthday yang nomor 1 ya buat corona. Nah, pada saat mengalaminya itu ya hancur. Kayak maksudnya plot twist. Misal, ya jujur kalau misalnya di on-call sendiri, kita di tahun 2020 kemarin, itu udah punya jadwal nih acara ke depannya, misalnya ada 4-5 acara ke depan. Nah, tapi itu kan batal kan, karena pandemi gitu. Nah, terus kemudian kayak Asclepio itu awalnya bimbel, fokus di bimbel doang. Tapi ya, thanks to pandemi, bagaimana kalian memilih kata pivot, kayak main basket, mau diambil bolanya nih sama lawan, tapi kalian muter tuh, supaya ngelindungin, namanya pivot kan. Nah, ketika kalian pivot dan pivotnya berhasil, nah aku juga maksudnya bersyukur karena pandemi ini akhirnya si Asclepio mungkin dari segi media sosial ya, followersnya 500 dulu, nggak jelas lah bisa dibilang. Sekarang udah 20.000, itu kan kayak beda banget gitu loh secara marketnya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya kayak on-call sendiri, mungkin dulu nggak ngerti, ternyata kita bisa loh jadi organize virtual event gitu. Dan acara-acara besar yang mungkin sifatnya internasional, kita kan nggak sempet ya mendapatkan kesempatan itu kalau pada saat offline. Which mean kalau internasional kita harus keluar negeri untuk organize itu kan, itu kayak keren banget ya. Nah, tapi karena virtual ini kita jadinya akhirnya dapat kesempatan untuk mengorganize sebuah international big event di mana pesertanya pun, maksudnya internasional itu bukan pembicaraan doang, tapi pesertanya pun dari internasional gitu. Jadinya akan ya karena pandemi ini, jadinya internet of things-nya itu lebih besar lagi impact-nya. Sosial media itu sangat besar, digital marketing. Asalkan kita bisa menggunakan kesempatan itu dengan yang baik. Nah, itu membuka banget market yang sebelumnya kita belum pernah pikirkan. Nah, itu kalian bisa cari namanya global marketing strategy. Global marketing strategi ya dok ya. Oke dok, jadi kan kita sama-sama tahu nih di era sekarang ini banyak sekali startup yang bisa dibilang berkembang gitu, muncul lagi baru ya. Nah, dokter sendiri bisa dibilang salah satu owner atau founder dari startup di bidang kesehatan. Nah, menurut dokter sendiri di bidang kesehatan ini untuk startup potensinya gimana sih dok? Dan ada nggak aspek yang kira-kira dari bidang kesehatan ini yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut lagi? Oke, jadinya kalau di bidang kalau jujur aku nggak sukanya di Indonesia itu terlalu mengkotak-kotakkan gitu loh. Mau di profesi manapun. Jadi itu semua tuh udah ada pathway-nya. Misal aku lahir dari anaknya politikus, aku jadi politikus gitu misal. Ya aku lahir dari pengusaha. Maksudnya anak bapak, maksudnya papa mama pengusaha. Tapi aku memilih
journey sebagai dokter pada akhirnya juga kembali ke jadi pengusaha lagi gitu kan. Tapi kan aku tidak mengambil pathway orang tua gitu loh. Akan lebih seru dan lebih menarik kalau misalnya kalian menentukan hidup kalian sendiri. Jadi please jangan ditentukan oleh orang lain siapapun itu. Terus kemudian yang kedua, untuk startup kesehatan sendiri itu ya karena kita sudah dididik dan mendapatkan good vision kalau harus akan menjadi dokter spesialis, bahwa itu keren. Nah, padahal startup kesehatan ini sangat-sangat bisa dibilang daging gitu ya. Siap dimakan nih asalkan meletakkan fokus kita di sini gitu. Nah, kalau untuk yang bisa dikembangkan lagi medical technology. Medical technology itu maksudnya adalah kalau misalnya kalian search di Google itu ya kayak biomedical engineering atau biotechnology. Jadi apapun yang berkaitan dengan teknologi yang gunanya impact-nya adalah kesehatan itu sangat-sangat bukan mumpuni ya. Bisa berkembang pesat banget karena ya kesehatan itu adalah everlasting. Semua mau sehat gitu kan. Jadi kalau misalnya gini pandemi, nggak bisa ketemu dokter. Nah, siapa tahu dengan kita menciptakan alat yang bisa melakukan pemeriksaan fisik secara real tanpa harus bertemu, itu kan bisa menyelamatkan dan menerapkan physical distancing yang benar gitu kan. Jadi akan menyelamatkan banyak nyawa. Jadi makanya kemarin juga sempat dengan guru saya, ya pasti kalian juga tahu adalah seorang dokter Astra ya. Seorang neurosurgeon tapi memang memiliki fokus di bidang entrepreneur juga. Dia ingat banget di bulan Maret 2020, jujur saya lagi bingung tuh. Semua off. maksudnya semuanya dikerjakan tuh off dan aku nggak bisa diem. Pada saat itu aku masih pengen banget jadi dokter spesialis, mau ini habis ini mau ngambil PPDS dan segala macam. Terus beliau nyeletuk bahwa bayangin Vin, saya sebagai dokter spesialis saya hanya bisa menyelamatkan mungkin ya 2-3 orang per hari maksimal. Karena kan operasinya bedah saraf lama ya. Mungkin bisa 4-5 jam bahkan lebih gitu. Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu mengambil biomedical engineering atau kamu create something yang akan mengurangi waktu operasi misal, terus kemudian menciptakan solusi baru gitu ya bagi masalah kesehatan, kamu bisa menyelamatkan 1000 orang mungkin dalam 1 menit. Karena semua produknya itu bisa dipakai di tempat lain, maksudnya di semua orang kayak gitu. Jadi makanya dari situ aku jadinya terbuka pikirannya. Dan akhirnya setelah ini pun langkah berikutnya pinginnya kalau diberikan kesempatan ya ngambil beasiswa keluar untuk fokus di bidang yang menghubungkan antara medical, business, teknologi, dan entrepreneur gitu. Oke dokter, jadi tadi ya medical technology itu masih bisa dikembangkan lagi instead of cuma jadi sekedar operasi untuk 1 atau 2 orang dalam 1 hari. Kalau misal jadi medical entrepreneur dan bisa menghasilkan teknologi baru untuk membantu banyak orang, itu lebih banyak lagi manfaatnya, begitu ya dok? Oke dok, ini mau tanya nih tentang tadi ya startup lagi. Sebenarnya gimana sih cara kita itu memunculkan ide-ide yang sekiranya itu bisa bersaing di pasar? Seperti kalau misalnya tadi ambil contoh ya dari startupnya dokter, ada Asklepio. Kan penyedia les-lesan atau kursus itu sudah banyak juga nih. Gimana sih caranya Asklepio ini bisa bersaing di era sekarang ini? Oke, kata kuncinya kalau misalnya kita mau bersaing dengan apapun itu, mau bersaing mendapatkan pacar, bersaing mendapatkan restu mertua atau siapapun lah ya, bersaing pokoknya. We have to differentiate ourselves first. Ya kalau kita nggak berbeda, terus orang lain melihat kita ya sama aja. Misal penampilan kita sama nih, terus saya menggunakan misalnya perhiasan atau apa, orang kan langsung melihat saya karena terlalu bling-bling gitu. Mungkin di satu sisi ada yang kontra, tapi di satu sisi juga ada yang pro dong kayak gitu. Tapi untuk memunculkan dan supaya menampar orang supaya ngelihat kamu, ya kamu harus berbeda gitu. Nah, terus untuk menjawab pertanyaan yang tadi bahwa ya memang platform tuh udah banyak banget dan dulu pada saat kita switching pun itu mungkin baru 1-2 platform ya. Jadi memang belum se-happening sekarang gitu ya. Ya bagaimana cara diferensiatnya sih, secara marketingnya kita memang beda banget sih. Kalau misalnya kalian ya sempat teman-teman yang baik itu yang mungkin siswa SMA yang mau masuk ke FK atau mungkin mahasiswa, kalian boleh visit di Instagramnya di @asklepio.masterclass. Aku berani jamin kalian bisa mendapatkan ilmu, tapi kalian juga bisa mendapatkan tawa, terus kalian bisa mendapatkan humor sampai terpingkal-pingkal. Nah di situ kita mainnya live action, jadinya kayak misal ya kayak cerita tentang trauma, ya kita jadi pasien traumanya.
Saya aku di make up gitu, dikasih merah-merah gitu. Terus kemudian nentukin, misalnya disuruh nentuin GCS atau tingkat kesadaran. Ya pura-pura lah jadi orang nggak sadar gitu. Ini kayak it's real gitu. Jadinya mendapatkan apa ya, sekali menghibur, berilmu, dan kadang soalnya juga susah. Jadi kadang ada banyak yang salah juga. Jadinya kayak ya bagaimana kita membuat beda ya itu. We have to differentiate ourselves gitu. We have to differentiate ourselves. Jadi caranya untuk bersaing tadi kita harus menemukan apa ya? Mungkin perbedaan atau keunikan dari bisnis yang kita buat tadi ya, Dokter. Jadi sebelum kita, mungkin kalau teman-teman adalah tipe yang strategi banget, jadi sebelum munculin ide kalian yang sudah kalian pupuk, kalian tuh benar-benar harus mempelajari dulu lawan kalian tuh gimana. Jangan kalian sudah muncul terus kalian baru belajar, itu salah. Gitu. Oke, terima kasih banyak Dok untuk jawabannya. Dan mungkin untuk sesi kali ini saya coba akan bertanya, mungkin nanti akan saya berikan 2 pilihan nih Dok. Oke. 2 pilihan dijawab dengan cepat. Oke. Contoh nih, apel apa jeruk? Oh, Apel, oke. gitu. Paham, Misalnya gitu ya. paham. Paham ya Dok? Siap. Ya? Siap ya. Oke Dok, menjadi seorang bisnismen atau seorang dokter klinisi? Waduh. Dokter klinisi. Dokter klinisi? Iya. Kenapa Dok? Wah, ada pertanyaan kenapa? Ya, ini Seru ini kenapa dong. nih? Dari tadi soalnya kayak kita fokus berbahasnya kan Dokter Alvin sebagai seorang bisnismen. Lah, kenapa kok pada akhirnya dokter memilih untuk menjadi dokter sebagai dokter klinisi? Kalau untuk memilih, maksudnya dalam jangka waktu yang lama, aku tetap pingin di deep down itu pingin tetap menjadi seorang klinisi, karena ya itu kembali ke yang pertama, I love to interact with people. Ya baik itu people yang sehat maupun sakit ya, maksudnya tahu ya, dari personal relation dengan orang itu akan mendapatkan apa ya, bumbu-bumbu baru, insight baru. Dengan kita makin banyak ketemu orang dengan background yang berbeda-beda ya. Ya jangan dokter sama kumpulnya sama dokter terus, ya insya Allah nggak berkembang gitu loh. Jadinya dengan background yang berbeda-beda itu akan mendapatkan banyak pupukan baru, insight baru dan segala macam. Tapi kalau suruh milih, tetap akan memilih klinisi gitu. Semuanya akan kembali pada dokter pada masanya, berarti gitu ya Dok ya? Iya. Oke, pertanyaan kedua nih Dok. Pilih perusahaan atau teman? Perusahaan. Perusahaan. Kenapa perusahaan Dok? Kan di perusahaan ya dapat teman juga. Di teman nggak dapat perusahaan. Hello. Di teman malah diporotin adanya. Oke, pertanyaan ketiga nih Dok. Dokter ini adalah seorang konseptor atau eksekutor? Eksekutor, for Eksekutor. sure. Wah, yakin sekali nih Dok. Kenapa kok bisa langsung mendetermine kalau dokter ini adalah seorang eksekutor, dan kenapa kok eksekutor bukan konseptor? Aduh, sebenarnya both of them ya. Cuman kalau secara persentase ya aku eksekutor, karena jujur aku bukan konseptor yang baik. Maksudnya pasti banyak orang yang memiliki apa ya, kayak kemampuan untuk mengkonsep sesuatu dengan wow gitu loh. Tapi it takes time. Kalau nggak ada eksekusi nggak ada gunanya gitu. Jadinya ada apa terpikirkan langsung eksekusi. Walaupun ya itu sebenarnya kepribadian orang beda-beda ya. Ya ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Cuman aku akan lebih memilih eksekutor, karena setelah dieksekusi barulah kita bisa belajar apa yang kurang, apa yang enggak. Kalau kita konsep doang ya udah sekedar konsep doang. Kalian tuh cuman kayak seneng sendiri aja. Jadi kalau eksekusi kan bisa dilihat orang lain gitu. Oke, baik Dok. Jadi ini pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Dok, mungkin bisa di-share tips atau saran buat teman-teman mungkin dari teman-teman kedokteran atau mungkin adik-adik yang juga masih SMA yang menonton ini. Gimana sih cara atau mungkin memulai untuk menjadi seorang founder atau memulai startup yang baik dan benar? Mungkin bisa diberikan tips dan sarannya Dok. Oke, tipsnya mungkin berapa ya? 3 mungkin ya. Yang 3. pertama adalah pada saat bergabung, mungkin ya teman-teman yang baru bergabung jadi mahasiswa atau mungkin mahasiswa baru gitu ya, please gabunglah ke organisasi. Itu wajib nomor 1. Kalian nggak gabung, kalian kupu-kupu kuliah pulang ya udah hidupnya pulang aja terus. Ya maksudnya at some point kalian akan merasakan, aduh teman-temanku belajar dapat nilainya lebih bagus, IPK-nya sekian. Tenang, yang akan dipakai 6 tahun kemudian itu adalah investment yang kalian sudah korbankan, yaitu adalah kalian ngemper di lantai, diskusi, ngurusin acara. Itu udah aku rasakan banget. Teman-temanku yang belajar doang ya udah di dalam kamar sekarang. Ya di dalam ruang praktek dokter aja. Ya gitu-gitu aja lah intinya hidupnya. Jadi bagaimana kita menciptakan sebuah ide baru, ya kita bertemu orang lain, kita berdiskusi gitu.
dari organisasi pun kita dididik, dan mungkin skill-skill yang mungkin teman-teman nggak bayangkan kalian bisa, itu kalian bisa dapatkan di organisasi. Dulu nggak bisa desain sama sekali, nol. Karena maksudnya emang pribadinya nggak mau kalah ya. Jadinya kayak ngelihat teman-teman yang bisa desainnya keren-keren, terus kayak memberanikan diri nggak bisa desain, daftar timnya nasional salah satu organisasi ke tim desain, terus diterima. Kan bingung kan? Terus dari situ lah dapatlah kayak apa ya, disuruh bikin ini bikin itu, yakin terpaksa belajar karena nggak mau kredibilitasnya jelek kan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kalian cari, itu nomor satu. Terus yang kedua, mau kalian introvert atau extrovert itu jangan jadikan sebuah alasan. Kalau misalnya mau sukses, ya kan kalian harus bisa menjadi, dalam hal itu menjadi extrovert ya. Maksudnya dimanapun itu gitu loh. Kalian harus coping mechanism dan adaptasi dengan yang lain. Misal nih, kalian ada kayak bukan bisnis ya, kayak malam keakraban gitu ya sebelum corona gitu. Kan di situ bukan sekedar kalian cuma dihibur, tapi di sanalah kalian akan bertemu dengan orang-orang baru. Siapa tahu dengan diskusi ternyata bisnis kalian satu dengan yang lain bisa merge. Atau misalnya dokter dengan dokter, kalian bisa buat rumah sakit misal. Nah, itu kan nobody knows. Nah, how the first time-nya itu gimana ya? Dengan cara kenalan dulu. Kalau misalnya kalian nonton film startup, pasti semua inkubator bisnis atau apapun itu mempertemukan banyak orang ke dalam satu tempat. Dan padahal orang itu nggak kenal semua. Dan dari yang nggak kenal pun bisa jadi sebuah startup gitu. Terus yang ketiga, ini sih, perseverance ya. Itu harus dipunyain sih. Maksudnya, kayak keinginan untuk terus berkembang, untuk kok kurang ya, kok masih bisa nih. Nah, itu yang harus dipupuk sih. Jadi keinginan untuk lebih dan ingat bahwa kita hidup di sini itu sebentar, nggak ada yang tahu besok mati, nggak ada yang ngerti gitu. Jadi kayak bagaimana cara kita memaksimalkan apa yang kita punya, dan bagaimana juga kita menggunakan hidup kita tuh se-efektif dan bisa berguna sih bagi orang lain gitu. Oke, jadi tadi yang pertama adalah jangan lupa ikut organisasi, yang kedua jalin relasi, dan yang ketiga punya niatan untuk terus-menerus berkembang. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Dr. Alvin. Terima kasih. Oke dok, sudah sampai kita di akhir pembicaraan ini. Terima kasih banyak Dr. Alvin sudah hadir di Lingua Talks episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik notifikasi di bawah, dan follow Lingua Talks di Spotify.